Kisah Nabi Hud alaihi salam. Selesailah kisah Nabi Nuh dalam sejarah. Mayoritas di antara mereka yang mendustakan ajarannya telah dihancurkan oleh angin topan. Sedangkan minoritas di antara mereka dapat kembali memakmurkan bumi ini sebagai wujud dari sunnatullah dan janji-janjinya. Sedangkan janji Allah kepada Nabi Nuh alaihi salam adalah, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Qasas 83. Dan janji Allah subhanahu wa ta'ala juga kepada Nabi Nuh alaihi salam adalah, difirmankan, hai Nuh, turunlah dengan selamat dan penuh keberkahan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang beriman dari orang-orang yang bersamamu. Dan ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan pada mereka dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami. Quran Surah Hud ayat 48. Berputarlah roda kehidupan dan datanglah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah datangnya angin topan, tiada yang tersisa dari manusia di muka bumi ini kecuali orang-orang yang beriman. Tiada satu hati yang kafir pun berada di bumi ini, dan setan mulai mengeluhkan pengangguran. Berlalulah tahun demi tahun, lalu matilah para orang tua dan anak-anak, dan datanglah anak dari anak-anak. Manusia lupa akan wasiat Nabi Nuh alaihi salam, dan mereka kembali menyembah berhala. Manusia menyimpang dari penyembahan yang semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya tipuan kuno terulang kembali. Para cucu kaum Nabi Nuh berkata, kita tidak ingin melupakan kakek kita yang Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan mereka dari angin topan. Oleh karena itu mereka membuat patung-patung dari orang-orang yang selamat untuk mengingatkan mereka tentang kejadian banjir bandang itu. Dan pengagungan ini semakin berkembang dari generasi ke generasi. Namun akhirnya penghormatan itu berubah menjadi penghambaan. Patung-patung itu berubah dengan bisikan setan menjadi Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan bumi kembali mengeluhkan kegelapan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus junjungan Nabi kita, Nabi Nuh alaihi salam, di tengah kaumnya. Al-Quran menyingkap ceritanya setelah diutus Nabi Hud untuk membawa agama kepada manusia. Nabi Hud berasal dari kabilah yang bernama Ad. Kabilah ini tinggal di suatu tempat yang bernama Al-Ahqaf. Ia adalah padang pasir yang dipenuhi dengan gunung-gunung pasir dan tampak dari puncaknya lautan. Adapun tempat tinggal mereka berupa tenda-tenda besar dan mempunyai tiang-tiang yang kuat dan tinggi. Kaum Ad terkenal dengan kekuatan fisik di saat itu, dan mereka juga memiliki tubuh yang amat tinggi dan tegak, sampai-sampai mereka mengatakan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Mereka berkata, siapakah yang lebih kuat daripada kami? Quran Surat Fussilat ayat 15. Tiada seorang pun di masa itu yang dapat menandingi kekuatan mereka. Meskipun mereka memiliki kebesaran tubuh, namun mereka memiliki akal yang gelap. Mereka menyembah berhala dan membelanya, bahkan mereka siap berperang atas namanya. Mereka malah menuduh Nabi mereka dan mengejeknya. Selama mereka menganggap bahwa kekuatan adalah hal yang patut dibanggakan, maka seharusnya mereka melihat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan mereka lebih kuat dari mereka. Sayangnya mereka tidak melihat selain kecongkakan mereka. Nabi Hud berkata kepada mereka, wahai kaumku, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala yang tiada Tuhan bagi kalian selainnya. Quran Surah Hud ayat 50. Itulah perkataan yang sama yang diucapkan oleh seluruh nabi dan rasul. Perkataan tersebut tidak pernah berubah, tidak pernah berkurang, dan tidak pernah dicabut kembali. Kaumnya bertanya kepadanya, apakah engkau ingin menjadi pemimpin bagi kami melalui dakwahmu, wahai Hud? Imbalan apa yang kamu inginkan? Nabi Hud pun memberitahu mereka bahwa ia hanya mengharapkan imbalan dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Ia tidak menginginkan sesuatu apapun dari mereka selain agar mereka menerangi akal mereka dengan cahaya kebenaran. Nabi Hud mengingatkan mereka tentang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap mereka dan bagaimana Allah menjadikan mereka sebagai khalifah setelah Nabi Nuh. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka kekuatan fisik dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan mereka di muka bumi yang penuh dengan kebaikan. Dan bagaimana Allah mengirim hujan lalu menghidupkan bumi dengannya. Kaum Nabi Hud membuat kerusakan dan mengira bahwa mereka adalah orang-orang terkuat di muka bumi, sehingga mereka menampakkan kesombongan dan semakin menentang kebenaran. Mereka berkata kepada Nabi Hud, "Bagaimana engkau menuduh Tuhan-Tuhan kami yang kami dapati ayah-ayah kami menyembahnya?" Nabi Hud pun menjawab, "Sungguh orang tua kalian telah berbuat kesalahan." Kaum Nabi Hud berkata, "Apakah engkau akan mengatakan, wahai Hud, bahwa setelah kami mati dan menjadi tanah yang berterbangan di udara, kami akan hidup kembali?" Nabi Hud menjawab, "Kalian akan kembali pada hari kiamat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya kepada masing-masing dari kalian tentang apa yang kalian lakukan." Setelah mendengar jawaban itu, meledaklah tertawa dari mereka. Alangkah anehnya pengakuan Hud. Demikianlah orang-orang kafir berbisik di antara mereka. Manusia akan mati dan ketika mati jasadnya akan rusak, dan ketika jasadnya rusak ia akan kembali menjadi tanah, kemudian akan dibawa oleh udara dan tanah itu akan berterbangan. Lalu bagaimana semua ini akan kembali ke asalnya? Kemudian apa pengertian adanya hari kiamat? Mengapa orang-orang yang mati akan bangkit dari kematiannya? Nabi Hud menerima pertanyaan-pertanyaan ini dengan penuh kesabaran yang mulia. Kemudian ia mulai menerangkan kepada kaumnya keadaan hari kiamat. Ia menjelaskan kepada mereka bahwa kepercayaan manusia kepada hari akhir adalah suatu hal yang penting yang berhubungan dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ia juga sesuatu yang penting yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Nabi Hud menerangkan kepada mereka sebagaimana apa yang diterangkan oleh semua para nabi berkenaan dengan hari kiamat. Sesungguhnya hikmah Sang Pencipta tidak menjadi sempurna dengan sekedar memulai penciptaan kemudian berakhirnya kehidupan para makhluk di muka bumi ini, lalu setelah itu tidak ada hal yang lain. Ini adalah masa tenggang yang pertama dari ujian. Dan ujian tidak akan selesai dengan hanya menyerahkan lembar jawaban, harus juga disertai dengan koreksi terhadap lembar jawaban itu, memberi nilai dan menjelaskan siapa yang berhasil dan siapa yang gagal. Manusia selama hidup di dunia, dia tidak hanya mempunyai satu tindakan. Ada yang berbuat kezaliman, ada yang membunuh, ada yang melampaui batas, dan lain sebagainya. Seringkali kita melihat orang-orang yang zalim pergi cukup bebas tanpa menjalani hukuman. Cukup banyak orang-orang yang jahat namun mereka mendapatkan fasilitas yang mewah dan mendapatkan penghormatan serta kekuasaan. Kemana orang-orang yang teraniaya akan mengadu, dan kepada siapa orang-orang yang menderita akan mengeluh? Logika keadilan menuntut adanya hari kiamat. Sesungguhnya kebaikan tidak akan selalu menang dalam kehidupan. Bahkan terkadang pasukan kejahatan berhasil membunuh dan memperdaya para pejuang kebenaran. Lalu apakah kejahatan ini berlalu begitu saja tanpa mendapatkan balasan? Sungguh suatu kezaliman besar kalau kita menganggap bahwa hari kiamat tidak akan pernah terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan kezaliman atas dirinya, dan dia pun mengharamkannya terjadi di antara para hambanya. Maka adanya hari kiamat, hari perhitungan, hari pembalasan adalah bukti kesempurnaan dari keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hari kiamat adalah hari di mana semua persoalan akan disingkap kembali di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memutuskan hukumnya di dalamnya. Inilah kepentingan pertama tentang hari kiamat yang berhubungan langsung dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kepentingan lain berkenaan dengan hari kiamat yang berhubungan dengan perilaku manusia sendiri, bahwa keyakinan dengan adanya hari kiamat
mempercayai hari kebangkitan, perhitungan amal, penerimaan pahala dan siksa, dan kemudian masuk surga atau neraka adalah perkara-perkara yang langsung berkenaan dengan perilaku manusia, di mana konsentrasi manusia akan tertuju kepada alam lain setelah alam ini. Oleh karena itu, mereka tidak akan terbelenggu oleh kenikmatan dunia, kerakusan kepadanya, dan egoisme untuk menguasainya. Mereka tidak perlu gelisah saat mereka tidak berhasil mendapatkan balasan dari usaha mereka dalam umur mereka yang pendek ini. Dengan demikian, manusia semakin meninggi dari tanah yang menjadi asal penciptaannya menuju roh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali persimpangan jalan antara tunduk terhadap imajinasi dunia, nilai-nilainya dan pertimbangan-pertimbangannya, dan ketergantungan dengan nilai-nilai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tinggi dapat terwujud dengan adanya keimanan terhadap hari kiamat. Nabi Hud telah membicarakan semua ini, dan mereka telah mendengarkannya, namun mereka tetap mendustakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan sikap mereka terhadap hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berkatalah pemuka-pemuka kafir yang di antara kaumnya dan mereka yang mendustakan pertemuan dengan hari kiamat, dan mereka yang telah kami berikan kemewahan dalam kehidupan dunia ini. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan, dan dia minum dari apa yang kamu minum. Dan sungguh jika kamu menaati manusia yang seperti kamu atau golongan dari kamu, niscaya kamu pasti merugi. Adakah dia menjanjikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sungguh kamu akan dikeluarkan dari kuburmu? Mustahil, mustahil atas apa yang dia ancam kepadamu. Demikianlah kaum Nabi Hud mendustakan nabinya. Mereka berkata kepadanya, tidak mungkin dan tidak mungkin. Mereka keheranan ketika mendengar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan orang-orang yang ada dalam kuburan. Mereka bingung ketika diberitahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan penciptaan manusia setelah ia berubah menjadi tanah, meskipun dia telah menciptakannya sebelumnya dari tanah. Seharusnya para pendusta hari kebangkitan itu merasa bahwasanya mengembalikan penciptaan manusia dari tanah dan tulang lebih mudah daripada menciptakannya pertama kali. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan semua makhluk? Maka kesulitan apa yang ditemuinya dalam mengembalikannya? Kesulitan itu diukur dengan tolak ukur manusia yang tersembunyi dalam ciptaannya. Maka tolak ukur manusia tidak dapat diterapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia tidak mengenal kesulitan ataupun kemudahan. Ketika dia ingin membuat sesuatu, maka dia hanya sekedar mengeluarkan perintah, jadilah, maka jadilah ia. Dan berkatalah para pemuka-pemuka kafir di antara kaumnya. Pemuka adalah pembesar. Mereka dinamakan al-mala karena mereka suka berbicara dan mereka memiliki kepentingan dalam kesinambungan situasi yang tidak sehat. Kita akan menyaksikan mereka dalam setiap kisah para nabi. Kita akan melihat para pembesar kaum, orang-orang kaya di antara mereka, dan orang-orang elit di antara mereka yang menentang para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan mereka dalam firman-Nya, dan yang telah kami mewahkan kepada mereka dalam kehidupan dunia. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 33. Karena pengaruh kekayaan dan kemewahan hidup, lahirlah keinginan untuk meneruskan kepentingan-kepentingan khusus. Dan dari pengaruh kekayaan dan kekuasaan, muncullah sikap sombong. Para pembesar itu menoleh kepada kaumnya sambil bertanya-tanya, tidakkah Nabi ini manusia biasa seperti kita? Ia memakan dari apa yang kita makan dan minum dari apa yang kita minum. Bahkan barangkali karena kemiskinannya, ia sedikit makan dari apa yang kita makan, dan ia sedikit minum dari apa yang kita minum. Dia menggunakan gelas-gelas kotor, sementara kita minum dari gelas-gelas yang terbuat dari emas dan perak. Maka bagaimana ia mengaku berada dalam kebenaran dan kita dalam kebatilan? Ini adalah manusia biasa, maka bagaimana kita menaati manusia biasa seperti kita? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih manusia di antara kita untuk mendapatkan wahyunya.
Para pembesar kaum Nabi Hud berkata, "Bukankah hal yang aneh ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih manusia biasa di antara kita untuk menerima wahyu darinya?" Nabi Hud balik bertanya, "Apa keanehan dalam hal itu? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kalian, dan oleh karenanya Dia mengutus aku kepada kalian untuk mengingatkan kalian. Sesungguhnya perahu dan kisah Nabi Nuh tidak jauh dari kalian. Janganlah kalian melupakan apa yang telah terjadi. Orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dihancurkan, dan begitu juga dengan orang-orang yang mengingkarinya. Sekuat apapun mereka akan hancur." Para pembesar kaum mereka berkata, "Siapakah yang dapat menghancurkan kami, wahai Hud?" Nabi Hud menjawab, "Allah Subhanahu wa Ta'ala." Orang-orang kafir dari kaum Nabi Hud berkata, "Tuhan-Tuhan kami akan menyelamatkan kami." Nabi Hud memberitahu mereka bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah ini dengan maksud untuk mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hakikatnya justru menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menjelaskan kepada mereka bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menyelamatkan manusia, sedangkan kekuatan lain di bumi ini tidak dapat mendatangkan mudarat ataupun manfaat. Pertarungan antara Nabi Hud dan kaumnya semakin seru, dan setiap kali pertarungan berlanjut dan hari berlalu, kaum Nabi Hud meningkatkan kesombongan, pembangkangan, dan pendustaan kepada Nabi mereka. Mereka mulai menuduh Nabi Hud sebagai seorang yang idiot atau gila. Pada suatu hari mereka berkata kepadanya, "Sekarang kami memahami rahasia kegilaanmu. Sesungguhnya engkau menghina Tuhan kami dan Tuhan kami telah marah kepadamu. Dan karena kemarahannya engkau menjadi gila." Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan apa yang mereka katakan dalam firman-Nya. Kaum Ad berkata, "Wahai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu itu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayaimu. Kami tidak akan mengatakan melainkan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Sampai batas inilah penyimpangan itu telah terjadi pada diri mereka, sampai batas bahwa mereka menganggap bahwa Nabi Hud alaihissalam telah mengigau karena salah satu Tuhan mereka telah murka kepadanya sehingga ia terkena sesuatu penyakit dari gila. Nabi Hud tidak membiarkan anggapan mereka bahwa ia gila dan mengigau, namun ia tidak bersikap emosi, tetapi ia menunjukkan sikap yang tegas ketika mereka mengatakan, "Dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayaimu." Setelah tantangan ini, tiada lain bagi Nabi Hud alaihissalam kecuali memberikan tantangan yang sama. Nabi Hud hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud hanya memberikan peringatan dan ancaman terhadap orang-orang yang mendustakan dakwahnya. Nabi Hud berkata, "Sesungguhnya aku jadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai saksiku, dan saksikanlah olehmu bahwa sesungguhnya aku terlepas dari apa yang kamu persekutukan dari selainnya. Sebab itu lakukanlah semua tipu dayamu terhadapku dan jangan tunggu-tunggu. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat yang aku diutus untuk menyampaikannya, dan Tuhanku akan mengganti dengan kaum yang lain dari kamu, dan kamu tidak dapat membuat mudarat kepadanya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku adalah yang maha memelihara segala sesuatu. Quran Surah Hud ayat 53-57. Manusia akan merasa keheranan terhadap perlawanan kepada kebenaran ini. Seorang laki-laki yang menghadapi kaum yang kasar, yang keras kepala serta bodoh. Mereka menganggap bahwa berhala-berhala dari batu dapat memberikan gangguan. Manusia sendiri mampu menentang para tirani dan melumpuhkan keyakinan mereka, serta melepaskan diri dari mereka atau dari Tuhan mereka. Bahkan ia siap menentang mereka dan menghadapi segala bentuk dari makar mereka.
Ia pun bersiap berperang dengan mereka dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang maha kuat dan yang maha benar. Dialah yang menguasai setiap makhluk di muka bumi, baik berupa binatang, manusia maupun makhluk yang lain. Tiada suatu apapun yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan kepercayaan pada janjinya serta merasa tenang dengan pertolongannya, Nabi Hud menyeru orang-orang kafir dari kaumnya. Nabi Hud melakukan yang demikian itu meskipun ia sendiri dan merasakan kelemahan, karena ia mendapatkan keamanan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembicaraannya, Nabi Hud menjelaskan kepada kaumnya bahwa ia melaksanakan amanah dan menyampaikan agama. Jika mereka mengingkari dakwahnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti mereka dengan kaum yang lain. Yang demikian ini berarti bahwa mereka sedang menunggu azab. Demikian Nabi Hud menjelaskan kepada mereka bahwa ia berlepas dari mereka dan dari Tuhan mereka. Ia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sang penciptanya. Ia mengetahui bahwa siksa akan turun di antara para pengikutnya yang menentang. Beginilah hukum kehidupan di mana Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang-orang kafir meskipun mereka sangat kuat dan kaya raya. Nabi Hud dan kaumnya menunggu janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjadilah masa kering di muka bumi, di mana langit tidak lagi menurunkan hujan. Matahari menyengat sangat kuat hingga laksana percikan-percikan api yang menimpa kepala manusia. Kaum Nabi Hud segera menuju kepadanya dan bertanya, "Mengapa terjadi kekeringan ini, wahai Hud?" Nabi Hud berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala murka kepada kalian. Jika kalian beriman, maka Allah Subhanahu wa taala rela terhadap kalian, ridha terhadap kalian dan menurunkan hujan serta menambahkan kekuatan kalian." Namun kaum Nabi Hud justru mengejeknya dan malah semakin menentangnya. Maka masa kekeringan semakin meningkat dan menguningkan pohon-pohon yang hijau, dan matilah tanaman-tanaman. Lalu datanglah suatu hari di mana terdapat awan yang besar yang menyelimuti langit. Kaum Nabi Hud begitu gembira dan mereka keluar dari rumah. Mereka berkata, "Hari ini kita akan dituruni hujan." Tiba-tiba udara berubah, yang tadinya sangat kering dan panas kini menjadi sangat dingin. Angin mulai bertiup dengan kencang, semua benda-benda menjadi bergoyang. Angin terus-menerus bertiup malam demi malam, hari demi hari. Setiap saat rasa dingin bertambah. Kaum Nabi Hud mulai berlari. Mereka segera menuju ke tenda dan bersembunyi di dalamnya. Angin semakin bertiup dengan sangat kencang dan menghancurkan tenda. Angin menghancurkan pakaian dan menghancurkan kulit. Setiap kali angin bertiup, ia menghancurkan dan membunuh apa saja yang ada di hadapannya. Angin bertiup selama 7 malam dan 8 hari dengan mengancam kehidupan dunia. Kemudian angin pun berhenti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, 'Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami.' Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala." Al-Ahqaf 24-25. Allah Subhanahu wa taala menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu lihatlah kaum Ad, pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul-tunggul kurma yang telah kosong atau lapuk. Al-Haqqah ayat 7. Tiada yang tersisa dari kaum Nabi Hud kecuali pohon-pohon kurma yang lapuk. Nabi Hud dan orang-orang yang beriman kepadanya selamat, sedangkan orang-orang yang menentangnya binasa. Mungkin itu saja kisah kita pada hari ini. Semoga bisa kita ambil manfaatnya.